Jika kamu seorang konten kreator, maka VO atau voice over adalah istilah yang tentu sudah tidak asing lagi. VO menjadi sebuah kebutuhan untuk membantu menjelaskan suara latar dari video yang kamu buat. Voice over adalah karir yang akhir-akhir ini banyak dicari. Bahkan tak jarang VO sering digunakan untuk produksi iklan, film maupun animasi. Nah, sebenarnya seperti apa sih peranan seorang voice over? Apakah cukup sekedar membaca naskah saja untuk bisa menghasilkan suara, lalu kemudian disisipkan dalam sebuah video atau file bentuk lainnya? Agar kamu lebih paham, lebih baik simak podcast berikut ini mengenai tugas voice over, fungsi, dan keahlian yang dibutuhkan. Apa itu voice over? Voice over adalah sebuah narasi dalam film atau produksi tertentu yang tidak menampilkan si pemilik suara. Nah, biasanya jika voice over terdapat dalam sebuah film atau serial, pemilik suara akan disebut sebagai narator, yaitu seseorang yang membacakan narasi. Jika kamu pernah bepergian menggunakan kereta atau pesawat, lalu terdapat pengumuman dari petugas tentang keberangkatan dan kehadiran kendaraan umum tersebut. Hal itu juga disebut sebagai voice over. Namun, pemakaian voice over tidak hanya itu. Perkembangan internet yang pesat membuat peran voice over dibutuhkan di berbagai media. Dan selayaknya bernyanyi, VO juga memiliki teknik yang digunakan sehingga suara yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dan kegunaan voice over. Pada dasarnya, fungsi voice over bervariasi, tergantung jenis videonya. Berikut penjelasan lebih detailnya. 1. Menjadi brand voice. Fungsi voice over adalah menjadi identitas dari sebuah brand. Apa maksudnya? Mari kita ambil contoh voice over yang terdapat di dalam bioskop. Jika bioskop tersebut menggunakan speaker dari Dolby Atmos, kamu pasti mendengar all around you sebelum dimulai. Semua orang akan tahu bahwa voice over dengan kalimat dan pengucapan itu hanya representatif dari Dolby Atmos saja. 2. Sarana edukasi visual. Jika sebuah perekaman video sudah memiliki suara, mengapa harus menggunakan voice over? Nah, perlu kamu ketahui bahwa kemudahan menggunakan voice over adalah berupa suara yang bisa dikombinasikan dengan berbagai bentuk video. Jika kamu ingin menghasilkan video dengan isi yang lebih menonjolkan visual, misalnya seperti proses menggambar atau desain, maka menggunakan voice over adalah pilihan yang tepat. Sebab audiens akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu suara yang menjelaskan dari video visual itu. 3. Media untuk promosi. Selain itu, kegunaan voice over adalah sebagai media promosi. Dengan membuat naskah yang menarik, konsep video kreatif, dan suara dari video voice over yang khas, suatu video akan mudah diingat audiens. Alhasil, kamu akan mudah melakukan promosi atau produk atau kegiatan. Jika kamu berpikir bahwa voice over adalah posisi yang hanya bertugas membacakan naskah untuk kemudian disisipkan dalam sebuah video, maka kamu kurang tepat. Seorang VO juga perlu memahami bagaimana dia harus bersuara dan siapa target audiens video tersebut. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa memahami daftar tugas voice over talent berikut ini. 1. Memahami isi naskah. Saat kamu bekerja sebagai voice over talent, kamu akan diberikan naskah untuk kemudian dibacakan. Dalam kolaborasi atau proses kerja yang baik, pemberian naskah dilakukan beberapa hari atau minimal beberapa jam sebelum take voice. Hal ini dilakukan supaya VO talent dalam mempelajari isi naskah terlebih dahulu. Terlebih jika naskah berisi istilah-istilah tak umum yang hanya diketahui oleh bidang tertentu saja. Nah, tugas voice over yaitu melakukan breakdown naskah sehingga bisa tahu dalam satu kalimat harus diucapkan dengan intonasi seperti apa sehingga enak didengar. 2. Mengetahui target audiens. Jika suatu video promosi ditujukan untuk kalangan dewasa, kamu tidak mungkin menggunakan suara khas anak-anak saat take voice kan? Nah, inilah mengapa seorang VO talent harus memiliki analisis yang bagus serta kreatif dalam bertugas. 3. Mampu menyampaikan pesan. Berikutnya yang menjadi tugas voice over adalah mampu menyampaikan pesan dengan baik.
Bahkan ketika kamu mengisi voice over dalam sebuah film dokumenter, kamu juga harus paham pesan apa yang ingin disampaikan dalam film tersebut. Sebab kamu tidak akan mungkin kan mengisi suara film yang serius dengan suara riang. Jika begitu, pesan yang ingin disampaikan tidak akan sampai ke audiens. 4. Membaca naskah dengan baik. Tugas voice over talent selanjutnya tentu saja membaca naskah. Namun proses pembacaan tidak hanya asal-asalan, melainkan harus memperhatikan 3 tugas voice over talent sebelumnya. 5. Memahami berbagai versi suara. Seorang VO tidak akan menggunakan suara aslinya, maksudnya dia akan mengubah intonasi suara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, inilah mengapa dikatakan voice over sama seperti penyanyi yang harus melatih suaranya dengan baik, bahkan menemukan versi suara yang berbeda sehingga bisa memperluas pasar suaranya. Keahlian yang diperlukan voice over talent, yaitu skill yang diperlukan voice over talent tidak hanya berkaitan dengan suara loh, sebab voice over adalah posisi kolaboratif. Maka kamu juga harus bisa menempatkan diri dengan baik dan memiliki soft skill yang sesuai. Nah, seperti itu dulu ya, sahabat Darul Hilmi. Next podcast. Terima kasih.